Yang terhormat Ketua Senat FKIP Untar, dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Dr. Andes Muhtar Marhum MID PhD, dan seluruh anggota Senat. Luar biasa ya. DT berarti ya. Saya undang dengan hormat Ketua Komisi B Senat FKIP Untar, Ibu Profesor Dr. Haji Siti Nuryanti, MS. Kagetku semuanya, bangga jiwanya dan negaranya untuk Indonesia Raya. Ya, dosen-dosen FKIP Universitas Tadulako. Kemudian daripada itu, tak lupa kami haturkan salam dan salawat atas junjungan yang besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membebaskan umatnya dari alam kegelapan ke alam terang, mendiskusikan bagaimana hasil-hasil penelitian selama 3 tahun belakangan ini. Dr. Haji Siti Nuryanti, MS. Kepada Ibu, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Ya, akan menjadi tolak ukur bagi kita seberapa jauh dana penelitian ini sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga akan mengangkat kualitas FKIP khususnya dan Universitas Tadulako. Diseminasi hasil-hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah dosen. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Dr. Andes Muhtar Marhum MID PhD. Kepada Bapak, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Senta hadir Pak Dr. Johan, abakan selamat datang Pak dekan. Editor-in-Chief Jurnal Sinta, Bapak Dr. Jamal, dan beberapa editor jurnal yang selamat datang. Para hadirin anggota Senat yang kami muliakan, pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini atas berkah rahmat yang jualah sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, aulia yang mengajarkan kita akhlakul karimah. Bapak Ibu hadirin serta workshop Komisi B Senat Universitas Tadulako, kegiatan Senat secara bertubi-tubi hari ini diselenggarakan oleh Komisi B, dan sentra temanya ini sangat menarik dan sangat applicable, relevan, yaitu diseminasi hasil-hasil penelitian pengabdian kepada masyarakat. Dan ternyata mereka juga sangat kreatif dan inspiratif, menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk yang terkait dengan kegiatan pengabdian penelitian tridharma, yang mana juga mereka menyentuh kebutuhan mahasiswa dilibatkan dalam penelitian. Itu sudah dilaksanakan di fakultas lain, sehingga mahasiswa bisa ringan beban finansial orang tua karena dilibatkan dalam penelitian. Ini implikasinya. Juga tentu implikasinya untuk Bapak Ibu
kenaikan pangkat ke depan dan karirnya. Ada ungkapan publish or perish, Anda publish atau Anda perish karirnya. Oke, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, jadi sekedar kami ingatkan Rama hari ini Komisi B, insya Allah besok Komisi A di Swissbel, dan tanggal 9 Komisi D. Sebelum kegiatan agenda tanggal 17 ada kunjungan Senat ke Bandung dan ke Makassar tanggal 21 kalau saya ke Universitas Pendidikan UPI Indonesia di Bandung dan Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar yang ke Makassar dari ke Komisi A ya. Kemudian jadi insya Allah kegiatan Senat ini kebetulan pada kali hadir, kita bisa serapan anggaran ya sesuai dengan harapan ya. Karena tentu merupakan evaluasi, kalau kita serapan anggaran rendah, ini indikasi terimplementasinya program ya. Kalau karena kegiatan sudah berjalan dan alhamdulillah mudah-mudahan ke depan anggarannya melebihi karena sesuai kebutuhan. Tidak. Tapi kalau misalnya serapan anggaran rendah, tentu reward and punishment. Jadi mudah-mudahan kita reward ya. Kemudian ini topik ini sangat menarik. Beberapa hari lalu jadi viral. Putra sahabat kami Pak Haji Kamal, Pak Dr. Andus Haji, masuk ranking 2% peneliti paling berpengaruh di dunia, yaitu Dr. Dipo, seorang yang alumni Fakultas MIPA Prodi Matematika, kemudian lanjut S2. Ini karena hasil penelitiannya banyak sitasi. Istilah sekarang, kalau tulisan banyak tapi tidak kurang sitasinya, ya mirip pohon yang subur tapi kurang buahnya atau tidak berbuah. Kalau tulisan banyak, jurnal maupun tapi banyak sitasi, mereka yang masuk 2% peneliti dunia yang paling berpengaruh karena banyak sitasi ya. Walaupun kita akui bahwa Indonesia cuma 54 yang masuk sebagai peneliti dan akademisi paling berpengaruh, bandingkan dengan Malaysia 338, Jepang 668. Tapi ada kenaikan dari 40 menjadi 54. Berarti walaupun Palu belum, tapi ada temannya Maitua dari Universitas Leo masuk. Kalau tidak salah urutan ke-54 ya. Alumni UNAS juga. Dari UNAS itu ada 3 kalau tidak salah. Tapi dari UNTAD ada masuk 1. Ini semua implikasi dari perhatian kita terhadap Tridharma perguruan tinggi, terutama research dengan pengabdian masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikian sambutan kami sekaligus pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi selamat datang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop Komisi B Senat FKIP UNTAD, diseminasi hasil penelitian, pengabdian dan kepada masyarakat dan publikasi ilmiah dosen dengan resmi kami buka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhtar Marhum MID. Pengajian masyarakat pada pagi hari ini dipimpin oleh Komisi B. Marilah kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, penuh hikmat dan penuh berkat. Izinkan saya memimpin doa secara Islam dan kepada saudaraku mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari karena pada terus itu di atas fokus tertutup auto di fokus di sini autonya itu di escape. Saya mulai dari paparan saya tentang visi FKIP.
2020-2045. FKIP menjadi fakultas berstandar internasional dalam pengembangan ipteks dan pendidikan keguruan. Misi yang kedua, menyelenggarakan jelas. Oleh karena itu, misi yang kedua ini yang menjadi bahagian dari Komisi B untuk sama-sama kita pikirkan bagaimana sehingga kita bisa menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan ipteks dan pendidikan keguruan yang berwawasan lingkungan hidup. Ini adalah perintah yang disampaikan oleh, saya kira, Senat yang menyetujui visi FKIP, visi misi dan tujuan FKIP Universitas Tadulako. Yang nomor itu ada visi misi dan ada Renstra. Renstra kita jelas indikatornya meningkatkan jumlah riset penelitian dan pengabdian dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional. Berarti memang harus dipublikasi, Pak. Ya, tidak bisa disimpan di perpustakaan saja dalam bentuk, apalagi cuma di UPSP dalam bentuk laporan. Ya, kita tidak mengikuti buku saku, pedoman manual, buku teks dan sebagainya. Jadi memang Senat ini ya menjadi bahagian, karena Senat ini juga ada ketua jurusan, ada wakil dekan, ada teman-teman koordinator program studi yang merupakan bahagian. Jadi tidak ada di fakultas itu tidak ada trias politika bahwa ada yang ini enggak begitu. Kita ini sama-sama membangun. Hal yang Pak Dos artinya sudah terbagi ke A, B, C, D. Jadi Bapak Ibu bawa saja semua. Nanti akan dipilah sendiri oleh tim kami di sana itu yang mana A, yang mana B, dan langsung dibuatkan susunannya, kumnya. Langsung dikasih tahu, Pak, Bapak kurang sedikit, kurang 200. Ya. Bang, kurang sedikit. Ya. Lakukan revisi yang diarahkan pada indikator kinerja utama. Jadi tidak ada perintah menteri kalau mau dapat duit taat pada IKU. Ada restoran 30-20 tahun ke depan, tidak usah pikir dulu IKU itu. Ikunya. IKU Indikatornya. Jadi yang mana itu IKU? Ini Pak. Ada 8 indikator kinerja utama. Ini sudah ditandatangani rektor dengan menteri. Lalu rektor dengan dekan sudah tanda tangan. Kita tarik. Penelitian kira-kira bisa nggak berdampak pada lulusan mendapat pekerjaan yang layak? Kalau tidak, kita periksa nomor 2. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Penelitian di mana? Boleh. Dosen berkegiatan di luar kampus. Tolong yang berkegiatan itu bukan berkebun, Pak, ya. Berkegiatan itu dalam konteks ada kerjasama. Jadi beda kalau berkebun. Ya, siapa tahu ada juga dosen FKIP itu banyak kebunnya. Saya tidak bilang banyak kosnya, banyak kebun. Karena harus ada pendanaan yang mendukung IKU. Betul laporan kita bahwa 70% dosen FKIP menggunakan 2 metode ini, tapi masih dalam bentuk RPS. Ya, belum pernah kita monef lagi. Apakah betul di kelas dia lihat? Belum. Saya tidak monef supaya saya tidak ketahui ada yang berbohong sama saya kan? Nah, gitu. Itu di monef dia. RPS sudah 70%. Dari mana itu RPS? Ada tim yang kami bentuk. Ya, dosen-dosen muda yang menginput. Ya. Artinya naik juga. Ya. Jadi tidak usah ragu. Begitu juga pengabdian. Dana publikasi artinya pemberian kepada mereka 4 juta, 5 juta kalau diterbitkan oleh publikasi juga naik. Dari 20 juta, 70 juta, 121,5 juta menjadi 139,95 juta tahun ini. Belum habis. Ya. Nantilah diseminasinya bagaimana, kita masih bisa. Anggaran belum ditoki. Ya, diseminasinya kita lihat, apakah siapa tahu ada apa saran senat penelitian cukup 5 juta? Cukup. Saya kira saya ini taat pada senat. Kalau senat sudah ajukan,
Yang penting sama-sama bertanggung jawab. Jangan dia juga ke dekan siapa bilang saya tidak pernah begitu. Itu saya bilang. Jadi begitu kita menandatangani ya kita sama-sama bertanggung jawab. Diseminasi dan terima kasih senang telah memanfaatkan jurusan. Dari dulu memang saya minta kasihan jurusan yang mau ini penelitian. Tanya dosen, sudah penelitian atau belum? Ya, jadi Ibu Kajur ini, tidak usah Bapak Kajur, tidak usah, karena memang Ibu Kajur. Jadi kalau ada Ibu Kajur tidak tahu siapa semua ketua peneliti, ya itu yang Pak yang terkait, karena saya juga mohon izin ada karena saya juga berkaitan dengan arah kebijakan ini, saya kira ini menarik sekali. Satu poin di situ adalah luaran penelitian yang intinya adalah publikasi. Saya teringat ketika Pak Warek Midak jadi dekan, kemudian ada pertemuan dekan-dekan pimpinan fakultas se-Indonesia itu dilakukan seminar internasional yang diketuai oleh Pak Prof. Daud. Dan itu cukup sukses membawa banyak tulisan secara internasional. Sekarang ini banyak sekali cara seperti itu dilakukan oleh perguruan tinggi. Dan saya kira kalau bisa kita anggarkan untuk tahun 2022 satu seminar internasional UPM seperti halnya fakultas lain itu dipersyaratkan kepada seluruh peneliti kita untuk menghasilkan artikel di situ, nanti akan dipilah setelah selesai mana yang bisa dipublikasi di jurnal, mana yang bisa jadi proceeding, mana jurnal internasional dan mana yang jurnal terakreditasi nasional. Nah kalau ini bisa kita anggarkan, saya kira bisa, dan setiap peneliti itu juga bisa mengalokasikan anggarannya di situ untuk paling tidak pendaftaran untuk seminar itu, sehingga anggaran di tingkat fakultas yang mungkin oleh senat, dalam hal ini komisi. Ya, saya persilakan langsung kepada Ketua IPSB untuk memaparkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait. Yang 3 tahun terakhir, berdasarkan data yang kami punya, sebagai satu catatan bahwa penelitian dan pengabdian masyarakat itu adalah kewajiban dosen, kewajiban tridharma perguruan tinggi untuk dosen. Pimpinan fakultas kita terlalu hibah sehingga mampu mendanai kita untuk melakukan kewajiban itu. Tapi pertanyaan yang muncul adalah apa kita punya kontribusi di dalam meningkatkan institusi kelembagaan kita? Apa ukurannya? Kalau dana itu sudah diberikan, maka ukurannya adalah yang tren sekarang adalah seberapa besar karya-karya kita itu teridentifikasi dan terpublikasi. Kewenangannya adalah hanya membantu dosen. Tanpa hibah sebenarnya harus dosen melakukan. Tetapi karena kewajiban, karena ada empati pimpinan fakultas, maka pimpinan fakultas menyiapkan anggaran sedemikian rupa. Apa sasarannya, outcome yang diharapkan? Kalau outputnya itu kan ada hasil penelitian, tidak memberi nilai tambah bagi peningkatan institusi. Kalau toh ada dari tahun 2009, 2019, warna merah ini pengabdian masyarakat, warna biru ini penelitian. 2020 meningkat, 2021 meningkat. Kalau pengabdiannya 56, 61, 84. Positif. Berarti apa? Produktivitas dosen kita meningkat dari tahun ke tahun. Terutama jadi pendidikan geografi, PPKN, pendidikan sejarah, ya. Jadi kemudian bagaimana penelitian untuk ketiga program studi atau jurusan IPS juga trennya. Kata Bapak Ibu undangan lainnya. Baiklah, izinkan saya untuk memaparkan hasil review publikasi
ilmiah dosen dan keterlibatan mahasiswa pada penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Saya mulai dari publikasi ilmiah dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Senat, Pak Dekan, para ketua komisi beserta anggotanya, dan seluruh hadirin yang sempat hadir pada hari ini. Baik, izinkanlah saya menyampaikan capaian dan luaran sarjana dan Universitas Tadulako. Ya. Data penelitian dosen jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni untuk program studi Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2019-2020 berjumlah 47, dan untuk Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berjumlah 40. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati unsur pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, para guru besar, ketua dan anggota senat, ketua jurusan, koordinator prodi, itu diri sehingga pasti baik, grafiknya. data publikasi jurnal internasional tahun 2019 sampai 2021 berdasarkan dari publikasi jurnal internasional dari Google Scholar dosen. Tahun 2019 ada 6 jurnal, tahun 2020 22 jurnal, dan tahun 2021 7 jurnal. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Senat, Bapak Dekan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Senat yang saya muliakan, yang hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan saya berdasarkan rekapan penelitian tahun 2019 dan kemudian keterlambatan kami di jurusan menginput masukan yang terkait dengan Ibu saya sedikit sampaikan bahwa tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 jurusan PIPS dalam hal keterlibatan terhadap mahasiswa, alhamdulillah di tahun pertama ada 1 yang melibatkan mahasiswa, ada 2 dari Komisi B saat ini. Oleh karena itu kemarin kita rapat ada panitia dan beberapa anggota komisi untuk menganalisis 4 makalah ini, 4 pokok-pokok pikiran ini, 5 untuk menarik satu kesimpulan. Pertama, ada kesimpulan pertama bahwa dari tahun ke tahun atau dari tahun 2019 sampai 2021 terjadi peningkatan alokasi anggaran di fakultas untuk memenuhi kebutuhan kewajiban dosen dalam pemenuhan kriteria perguruan tinggi, terutama berkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat, khusus laporan hasil penelitian. Dan tentu terjadi juga upaya tetapi belum diimbangi dengan jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang terpublikasi dalam jurnal internasional bereputasi, dalam jurnal nasional terakreditasi, dan dalam HAKI, serta penyediaan sumber belajar mahasiswa dari hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tersebut. Jadi tadi meningkat dana, meningkat juga produktivitas dari sisi hasil, laporan hasil, tetapi dari sisi publikasi belum meningkat. Padahal indikator salah satu alat ukur peningkatan mutu kelembagaan institusi fakultas adalah banyaknya publikasi yang bereputasi baik nasional maupun internasional. Kalau laporan kayaknya tidak diukur pada studi mahasiswa. Jadi bisa dibayangkan kalau ada beberapa prodi hanya 2 proposal.
kemudian mahasiswa dilibatkan hanya 2, berarti semester 5 itu hanya 4. Mana yang lain? Padahal perlibatan mahasiswa di dalam proposal penelitian atau dalam penelitian dosen dimaksudkan kebijakan pimpinan dan diputuskan adalah untuk membantu mahasiswa dalam upaya penyelesaian dan percepatan masa studi supaya nanti tidak menjadi hambatan penting di dalam rangka penyelesaian tugas akhir. Apalagi kalau ada mahasiswa dilibatkan dalam tulisannya masuk dalam jurnal berreputasi, maka itu menjadi satu. Baik, terima kasih. Maaf, 1000 kali maaf. Sepertinya kami memaksakan diri untuk berbicara karena tadi kasih kesempatan baru kita minta. Nah, ini yang hebat itu. Karena tidak diminta tapi diberikan kesempatan karena dipaksakan. Baik, pertama saya mengapresiasi pekerjaan yang kita kerjakan pada hari ini, khususnya Komisi Komisi B, maaf, saya ketua Komisi C soalnya, alasan saja itu, Komisi B dan UPSP dari Fakultas. Saya pikir ini adalah satu kegiatan yang memang arah yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi itu sebenarnya adalah gambaran yang sudah disampaikan, yang harus ditindaklanjuti di kegiatan ini. Harus kelihatan juga di presentasinya ibu-ibu ketua jurusan ini berapa judul yang didanai oleh fakultas, universitas atau pihak lain setiap tahun. Judul itu dulu berapa? Kemudian berapa yang diseminarkan, yang ditampilkan atau dipresentasikan dalam seminar. Kemudian berapa yang dipublikasikan yang pertama. Kebijakan yang kedua mungkin sekaitan dengan tabel yang saya sarankan di awal tadi itu adalah seluruh penelitian yang diberikan tugas atau ditugaskan ya. Karena ada satu penelitian yang khusus dalam skemanya FKIP itu penugasan. Penugasan itu kan memang adalah untuk lektor kepala. Maka luarannya itu harus jurnal internasional bereputasi. Karena lektor kepala ini tidak perlu lagi mau hanya pamer-pamer seminar, tidak usah lagi. Ya maaf, istilah kasarnya itu pamer dalam seminar, tidak usah lagi. Harapan kita pimpinan fakultas bahwa maksudnya Ketua Senat FKIP bisa satu laku, Bapak Ibu anggota Senat serta unit-unit dalam lingkungan FKIP bisa satu laku, Bapak Ibu. Tadi ketua-ketua jurusan sudah memaparkan hasil-hasil publikasi, hasil penelitian dan pengabdian dalam lingkungan FKIP. Namun saya melihat di sini Bapak Ibu, karena di depan ini ada ketua-ketua jurusan, usul saya kalau bisa ketua-ketua koordinator prodi mulai tahun depan atau mulai ini, kalau bisa membuat kebijakan bahwa judul-judul skripsinya itu punya potensi untuk dipublikasi. Kemudian ketua senat, kemudian ketua SP dan semua unit-unit lainnya. Dan Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof, Kordel dan Pak Prof juga sudah menyampaikan beberapa hal. Ini usul, saran, ya kan? Jadi dengan membaca, melihat, menimbang dari beberapa ibu-ibu kita ini, SK. ya kan? Ibu-ibu kita mempresentasikan tadi, ditambah lagi dengan Pak Tahril, mantan ketua Bapeda, ya kan? Jadi dia punya mindset merancang itu mana yang dijurnalkan dan mana yang tidak dijurnalkan. Jadi diberikan kesempatan, ya kan? Sebab kembali kepada individu. Dia belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin, ya kan? Belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin kan tidak juga dijurnalkan, ya kan? Jadi mubasir. Nah oleh karena itu ini kelihatannya itu di tabel-tabel larisnya itu memang kelihatan, kita sudah tahu, ya kan, mana program studi yang lebih cepat
Nah, oleh karena itu untuk ke depan diseragamkan oleh dekan yang dianggarkan oleh dekan. Jadi kalau ada anggaran di luar daripada itu bukan wilayah anggota senat untuk memberikan masukan. Pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, memang ini namanya baru pertama uji coba Pak. Tahun ini baru kita coba analisa. Saya yakin bahwa publikasi yang disampaikan oleh para ketua jurusan masih ada di luar anggaran di fakultas. Dan saya kira itu pun kalau kita lihat satu persatu, kesimpulan senat hari ini Komisi B menyatakan bahwa belum seimbang dengan besarnya publikasi. Yang bidang penelitian ada Pak Jamaludin Saking tadi. Nah, kerjasama dengan itu, kalau ini kita lakukan, Pak, pasti publikasi kita bisa langsung meningkat pada tahun 2022. Karena kita wajibkan untuk seminarkan pada tahun. Dan mudah-mudahan di lembaga penelitian juga kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Kepala Ketua LPPM supaya awal Desember penyampaian tentang pelaksanaan penelitian di tingkat universitas segera kita luncurkan, dan kemudian menagihkan di situ artikel lalu tidak ada, ya mohon maaf, berikutnya tidak bisa. Itu. Jadi itu. Oleh karena itu saya ingin sampaikan penelitian harus berorientasi pada luaran, bukan hanya laporan. Ya, luaran yang Bapak Ibu tulis di dalam penelitian itu. Karena itu saya berharap Bapak Ibu kerjasamanya semua agar kita bisa melaksanakan penelitian dan berakhir pada artikel. Jadi Prof. Juraid sudah guru besar tetap publikasi.